Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan sedikit, kemudian setelah itu kita masuk kepada pertanyaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hadis-hadis yang berkaitan dengan tetangga adalah keharaman menyakiti tetangga dan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Keharaman untuk menyakiti tetangga dan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dza jarahu." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan saya ulangi, salah saya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan memberi sakit atau gangguan kepada tetangga banyak sekali bentuknya. Banyak sekali bentuknya. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tulisan kalau di zaman sekarang, menyakiti tetangga. Kemudian kebalikan dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbuatan baik dan tidak menyakiti tetangga. Jadi sampai terkumpul dua hal itu. Itulah memuliakan tetangga. Yang pertama, tidak mengganggu, tidak menyakiti. Yang kedua, berbuat baik. Ada orang yang tidak mengganggu, tidak menyakiti tetangga, tapi tidak berbuat baik. Pokoknya saya tidak mau menyakiti tetangga dengan lisan saya, tulisan saya, dengan anggota tubuh saya. Tapi dia tidak berbuat baik. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan dua hal. Jangan menyakiti dan berbuat baik. Jangan menyakiti dan berbuat baik. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi hadis yang lain, yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li jarain fa ila ayyihima uhdi." Wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga. Kepada siapa dari kedua tetangga tersebut yang aku berikan hadiah? Yang lebih pantas dapat hadiahku siapa dari tetangga ini? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ila aqrabihima minka baban." Kamu memberi hadiah kepada yang paling dekat dari keduanya, kepada darimu pintunya. Kepada yang paling dekat dari keduanya, darimu pintunya. Berarti yang paling dekat rumahnya, yang paling dekat kedudukan tempatnya, merekalah yang paling pantas untuk kita berbuat baik kepadanya.
ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain yang menyebutkan berbuat baik kepada tetangga, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya hasan. Khairul jiran 'indallah khairuhum li jari. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling berbuat baik kepada tetangga lainnya. Jadi ingat dua hal kepada tetangga. Tidak menyakiti, itu adalah perbuatan baik. Ditambah lagi memberi kebaikan kepada tetangga, itu di atas kebaikan lagi. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai meminta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk, agar tidak memiliki tetangga yang buruk. Dan ini menunjukkan keburukan, ini menunjukkan rendahnya kedudukan tetangga yang buruk kelakuannya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung denganmu, min jarisu, dari tetangga yang buruk, fi daril maqamah, yaitu di tempat tinggal. Fa inna jaral badiyah yatahawwal, sesungguhnya tetangga yang badiah, yaitu tetangga yang datang dari jauh, dia akan berpindah." Nah ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seseorang harus berhati-hati jangan sampai dia berbuat buruk kepada tetangganya, karena termasuk yang dimintai perlindungan oleh Rasulullah SAW kepada Allah agar tidak mendapati tetangga yang buruk. Kemudian juga yang lain lagi, membantu tetangga termasuk daripada tanda al-iman al-kamil, tanda keimanan yang sempurna. Ingin imannya sempurna, maka perhatikanlah bagaimana bertetangga, berbuat baik atau tidak. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man amana bi man bata Sya'ban wa jaruhu ja'i'un ila jambi wa huwa ya'lamu bih." Tidak beriman kepadaku siapa yang dia di malam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya lapar di sampingnya, dan dia mengetahui akan hal itu. Kalau tidak tahu tidak jadi masalah, ya. Tapi dia mengetahui tetangganya sedang lapar, sedangkan dia dalam kekenyangan, maka ini termasuk daripada hal yang buruk dari seorang muslim. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan, tidak beriman kepadaku. Ini kan penegasan yang berat. Dan kata-kata seperti itu bukan berarti dia kufur, ya, tetapi tidak beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib. Apabila dia tidak melaksanakan keimanan yang sempurna yang wajib tersebut, diancam dengan neraka. Nah, kemudian hal yang berkaitan juga dengan tetangga, para ikhwan yang dirahmati Allah, ini banyak, ya, dan ini semuanya semestinya harus diajarkan kepada anak-anak. Dan ini tugas orang tua, ya, tugas orang tua. Dalam hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min sa'adatil mar'i al-jarus salih wal markabul hani wal maskanul wasi'." Termasuk dari kebahagiaan seseorang memiliki tetangga yang saleh, memiliki kendaraan yang nyaman, dan memiliki tempat tinggal yang luas. Dan yang dimaksud dengan kebahagiaan di sini adalah salah satu kebahagiaan dunia,
ketika dia memiliki tetangga yang saleh. Kemudian ketika dia memiliki kendaraan yang nyaman, tentunya tidak berlebihan dan tidak mendatangkan kesombongan, dan memiliki rumah yang luas. Rumah yang luas lebih afdal daripada rumah yang bertingkat tetapi sempit. Kenapa? Karena dengan rumah yang luas tersebut dia bisa menjamu tamu, menjamu tetangga, menerima keluarga, dan seterusnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, 4 perkara dari kebahagiaan. Salah satu dari 4 perkara tersebut adalah al-jarus salih, tetangga yang saleh. Wa arba'un minas syaqa, termasuk dari kemalangan, kerugian di dunia. Salah satu dari 4 tersebut adalah al-jarus su, tetangga yang buruk. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang berkaitan dengan tetangga. Sekarang saya akan sebutkan hak-hak yang dimiliki oleh tetangga di dalam agama Islam, ya, hak-hak yang dimiliki oleh tetangga di dalam agama Islam. Yang pertama yaitu menjaga rumah tetangga saat tetangga tidak ada di tempat. Menjaga rumah tetangga saat tetangga tidak ada di tempat. Ini termasuk daripada hak tetangga dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, ghaddul basar an nisa'il jar, menundukkan pandangan dari para perempuan tetangga, baik itu istri tetangga, anak perempuan tetangga, adik perempuan tetangga, ibu tetangga, bibi tetangga, kakak adik perempuan tetangga, ya. Maka tidak benar rumput tetangga lebih hijau, itu jelalatan, liur baungan. Tahu nabian liur baungan? Tahu ikan baung? Ikan baung ada istilah Banjar namanya liur baungan. Kadang awam melihat bebinian cerah sedikit langsung liur baungan, artinya menetes air liurnya gitu. Apalagi kepada tetangga, maka ini sangat diharamkan, ya, hendaknya menundukkan pandangan. Hak yang lain yang dimiliki oleh tetangga diantaranya adalah menasehati tetangga saat perlu nasihat, mengajari mereka agama. Ya, karena termasuk daripada adab keislaman, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat, menasihati dalam kebenaran dan bersabar saat menasihati tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, yang artinya inti ajaran Islam adalah memberi nasihat. Nasihat itu adalah perbuatan baik kepada orang yang dinasihati. Di antaranya tetangga yang kita hormati, kita nasihati kalau seandainya perlu nasihat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan menarik dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, inna qad nuhina 'anit tajassus walakin in yadhharu lana syai' na'khudhu bih. Kita dilarang untuk memata-matai tetangga, tapi kalau ada tetangga terlihat salah, maka nasihati, ya. Walakin in yadhharu lana syai' na'khudhu bih. Kalau nampak sesuatu dari tetangga itu yang menyimpang, maka kita ambil tangannya, kita nasihati. Kemudian hak selanjutnya adalah
sabar saat bergaul dengan tetangga. Tidak mudah emosi, temperamental, emosi, ya marah. Sabarlah dengan keadaan tetangga. Dan ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban, sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu. Fa'ish wahidan, awsil akhaka fa innahu muqaribun dzambi marratan wa mujanibu." Jika engkau di setiap perkara mencela temanmu, tetanggamu, maka engkau tidak akan dapat teman tetangga yang engkau bisa temani. Karena manusia penuh dengan kekurangan. Kalau tidak mau ada yang salah, maka hiduplah sendirian. Jangan bergaul, atau bergaullah, tetapi ingat, tetanggamu kadang benar, kadang salah. Maka ihtimal adzal jar, yaitu bersabar dengan gangguan dari tetangga, bersabar. Kemudian para ikhwah, termasuk hak yang dimiliki oleh tetangga adalah tidak mengganggu tetangga dengan suara yang keras. Ya, dengan suara yang keras. Kalau di kita ini musik-musik, bahkan kadang-kadang sebelum subuh sudah dangdutan. Itu solusinya kalau pian ada tetangga seperti itu dan tidak bisa dinasihati, pian wajib berhijrah. Pindah kampung. Ya, pindah kampung, cari rumah di seberang Masjid Al-Amin. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Karena tidak bisa dinasihati, mau diapakan. Nah, termasuk daripada hak tetangga adalah mendakwahi tetangga kepada kebaikan. Mendakwahi tetangga kepada kebaikan. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang tetangganya, bahwa tetangganya berbuat buruk kepadanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang saya ceritakan tadi? Itrah atau itrah mata'aka 'ala tariq. Artinya, letakkan semua perkakas rumahmu di tengah jalan. Ya. Sampai orang-orang tahu bahwa engkau mempunyai tetangga yang buruk. Sampai akhirnya mereka bertanya, "Limadza wada'ta mata'aka 'ala tariq?" Mengapa engkau meletakkan perkakas rumahmu di tengah jalan? Maka orang tersebut mengatakan, yaqulu jari hadza mu'zin wa lam astati' tahammulahu. Ini tetanggaku menyakitiku, menggangguku, aku tidak sanggup untuk bertetangga dengannya. Maka akhirnya faja'alan nas yal'anuna hadzal jar. Orang-orang pun mencela tetangga ini, buruk ini, buruk ini. Akhirnya tetangga yang tadi mengganggu, ya, dia merasa ternasihati. Kata dia kepada tetangganya yang merasa terganggu, irji' la tara minni syai'an takrahu. Ayo pulang, bawa itu barang-barangnya. Setelah ini engkau tidak akan mendapati lagi dariku sesuatu yang engkau benci. Nah, ini ngajak kebaikan kepada tetangga agar si tetangga ini menghormati tetangganya. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan perkara tetangga. Ya, ini yang saya bacakan tadi dari kitab Adabul Jiwar, yaitu adab-adab bertetangga. Ya. Nah, yang ke-10 yang terakhir di dalam bab ini adalah ta'widul walad ikramudh dhaif wa ihtiramuhu taqdimudh dhiyafati lahu. Membiasakan anak untuk memuliakan tamu dan menghormati mereka tamu dan mendahulukan tamu, ya, mendahulukan kepentingan tamu, ataupun
mendidik anak, melatih anak untuk melayani tamu. Ya, dan ini kita dapati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah di dalam rumah-rumah para masyayikh. Saya beberapa kali ke rumah para masyayikh, maka saya sering dapati di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, kemudian Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili. Beberapa kita Syekh datang, kemudian Syekh Al-Mus'id yang melayani anak-anaknya. Jadi kita orang Indonesia, muridnya Syekh, kita ngobrol yang melayani anak-anaknya dan benar-benar melayani. Tidak asal lempar, ini benar-benar melayani. Ya. Nah, ini ajari anak-anak kita. Jangan dia kita ada tamu kemudian tidak dilibatkan dia. Libatkan dia untuk bawa makanan, untuk bawa minuman, dan tentunya ini diajari sebelumnya. Ya, diajari sebelumnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu adab di dalam menghormati tamu banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang menghormati tamu. Ya, perintah misalkan di dalam ayat surah Az-Zariyat ayat 24, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan menghormati tamu. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah datang kepadamu kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim memuliakan tamu-tamunya. Dan disebutkan di dalam beberapa kitab Israiliyat, kana Ibrahim alaihissalam la ya'kulu wahdah, fa idza hadara ta'ama arsal yatlubu man ya'kulu ma'ah. Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan sendirian. Kalau disediakan beliau makanan, lalu beliau sendirian, beliau mengutus orang, ayo cari orang, ayo biar ada yang makan bersama saya. Allah. Nah, ini salah satu adab yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pantas beliau disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu adalah ummah. Ummah itu artinya apa? Ummah itu artinya suri tauladan yang patut dicontoh. Dan begitulah semestinya seorang yang ahli agama, dia dicontoh dalam segala hal. Bahkan pernah suatu ketika beliau ingin makan, datang orang. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim berkata, Samillah. Kalau sebelum makan ucapkan bismillah. Lalu orang ini mengatakan, La adri mallah. Aku tidak tahu siapa itu Allah, apa itu Allah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Ukhruj an ta'ami. Keluar engkau dari makananku ini. Lalu ketika orang tersebut keluar, datanglah Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim, Yaqulullah azza wa jalla innahu yarzuqu ala kufri mada umrih wa anta bakhilta alaihi biluqmah. Subhanallah. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim, Allah memberikan rezeki kepada orang tadi meskipun dia kafir, selama orang itu seumur hidupnya kafir. Dan engkau wahai Ibrahim bakhil kepada orang tersebut walau hanya dengan satu teguk makanan, satu suapan makanan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dengan cepat-cepat lalu memanggil orang tersebut. Kata Ibrahim alaihissalam, irji', ayo kembali sini. Orang tersebut mengatakan, la arji', aku tidak akan pulang. Ya, engkau sudah mengeluarkan aku, lalu engkau mengembalikan aku untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kemudian akhirnya diberitahukanlah oleh Nabi Ibrahim apa yang terjadi.
Lalu ini cerita menarik, subhanallah. Lalu orang tersebut berkata, "Hadza Rabbun Karim, amantu." Inilah Allah, Rabb, Tuhan yang maha mulia. Kalau begitu aku beriman. Sedikit menyimpang, dengan ini saya tutup ya. Ada kisah ini saya ceritakan untuk orang-orang yang sedang terperosok ke dalam maksiat, atau yang sudah terperosok ke dalam maksiat, lalu maksiat itu menghantuinya dan dia selalu merasa bimbang dengan maksiat tersebut. Maka cerita ini mudah-mudahan menjadi pelipur lara. Asalkan dia bertobat, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Apa itu? Seorang A'rabi itu artinya orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman, bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ya Ibnu Abbas, man yuhasibuni yaumal qiyamah?" Wahai Ibnu Abbas, siapa yang akan menghisapku nanti di hari kiamat? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah yuhasibuka yaumal qiyamah. Allah yang akan menghisapmu nanti di hari kiamat. Arabi ini langsung berkata, Allah yuhasibuni, Allah yang akan menghisapku nanti di hari kiamat? Benar? Bala, kata Abdullah bin Abbas. Iya, Allah yang akan menghisapku nanti di hari kiamat. Idzan najawna, kalau begitu kita pasti selamat. Lianna Allah Rabbun Karim, Ghafur Rahim. Karena Allah Rabb yang mulia, Maha pemberi maghfirah, Maha penyayang. Idzan najawna, ayyuhan nas najawna. Kalau begitu kita selamat, wahai manusia, ayo kita selamat. Pasti selamat. Saking pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi siapa yang, semua dari kita yang terperosok dalam maksiat, jangan bimbang, jangan gelisah, jangan putus asa, bertobatlah. Sebelum kiamat dan sebelum nafas di tenggorokan, sebelum mati, maka masih ada taubat untuk seorang yang melakukan maksiat. Semoga pelajaran kali ini ditutup dengan perkara yang menarik tadi. Hadza Rabbun Karim, amantu. Ini adalah Rabb yang mulia, aku telah beriman. Orang tersebut ateis, tidak mengenal Allah, tapi setelah diceritakan oleh Nabi Ibrahim bagaimana ceritanya, maka akhirnya dia beriman. Nah, ini para ikhwah, adab-adab alhamdulillah selesai kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang saya akan bahas permasalahan-permasalahan yang lain yang berkaitan terutama dengan keberanian dan perjuangan, mendidik keberanian dan perjuangan bagi anak untuk orang tua. Karena di zaman sekarang sebagian anak-anak terlalu mudah putus asa. Sebagian anak-anak bahasanya insecure, tidak berani. Apalagi kalau urusan dunia. Karena slogan-slogan yang disebarkan melalui media sosial yang begitu masif, padahal tidak ada dasarnya dari agama Islam. Wallahu a'lam. Pertanyaan, bagaimana jika ada tetangga setiap ketemu selalu buang muka dan cemberut, padahal kita senyumin dia dan tidak mau menyapa kita. Jadi lama-lama kita juga jengkel. Dan sekarang kalau ketemu udah dibiarin aja karena memang gak mau ngomong sama kita. Jadi gimana Ustaz? Para ikhwah, ada hadis berbunyi, laisal wasilu bil mukafi. Bukan orang yang menyambung hubungan itu minta untuk dibalas. Orang yang menyambung hubungan
dia sambung saja terus, salami, assalamualaikum, nggak dijawab, selesai. Assalamualaikum, besok lagi nggak dijawab, selesai. Ya, laisal wasil bil mukafi. Oh, bukan orang yang menyambung hubungan ingin minta dibalas, tetapi kita sambung saja hubungan terus, hormati saja sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini saya lebarkan permasalahan. Ada perkara yang menarik tentang bakti orang tua. Ini perhatikan semua anak-anak yang ada di sini, yang masih ada orang tuanya, perhatikan baik-baik. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua, bukan kepada yang lain? Karena orang tua berbuat baik kepada kita, sedangkan orang tua kita tidak mendapatkan apa-apa sebelumnya dari kita, dan itu tidak bisa dibalas. Seperti tadi, tetangga yang berbuat baik kepada tetangganya dan dia sebelumnya tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari tetangganya, maka dia tetap berbuat baik, maka itu tidak bisa dibalas. Ada pepatah Arab mengatakan, perkataan para ulama, badiul ma'ruf la yukafa. Artinya, orang yang memulai berbuat baik tanpa ada kebaikan sebelumnya dia dapatkan, itu tidak bisa dibalas. Dan itulah orang tua kita. Kita kenapa bakti kepada orang tua? Karena kita sudah dapat jasa dari orang tua. Tapi orang tua kita berbuat baik kepada kita dari mulai mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita antara hidup dan mati, kemudian menyusui kita 2 tahun, kemudian membesarkan kita tanpa ada kebaikan yang pernah kita berikan kepada kedua orang tua kita. Makanya Allah berfirman, anishkurli wali walidai. Berbaktilah, berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ingat itu baik-baik. Konsep badiul ma'ruf la yukafa. Yang memulai berbuat kebaikan tanpa ada kebaikan sebelumnya, tidak bisa dibalas kebaikannya. Makanya ada seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang dia berhaji membawa ibunya di pundaknya. Berhaji membawa ibu berarti dari mulai Mekah, kemudian ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah Mina, kemudian Mina Mekah lagi. Selama itu berhari-hari dia pangku ibunya di pundaknya. Lalu dia bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ajazaituha, apakah aku bisa membalas jasanya? Kata Abdullah bin Umar, la, walau bitalqah wahidah. Tidak, walaupun hanya dengan satu hentakan nafas saat dia melahirkanmu. Saya pernah 2 kali saya menemani istri melahirkan di samping dia. Itu kalau mau mengeluarkan anak harus tarik nafas dulu, kemudian dia keluarkan. Satu hentakan nafas itu tidak bisa dia balas, apalagi yang lain-lainnya. Maka durhaka benar-benar. Tidak ada dosa yang Allah ingin segerakan siksanya bagi seorang hamba di samping disediakan siksa nanti di akhirat, kecuali durhaka pada orang tua. Pasti hancur. Yang durhaka pasti hancur. Jangan pernah macam-macam urusan orang tua. Saya ingin jamaah saya sekalian harus bakti orang tua, harus terkenal bakti orang tua. Itu salah satu asasiyat dakwah salafiyah. Itu salah satu dasar dakwah salaf. Sangat berbakti pada orang tua. Dan ini baru-baru saya dapatkan pengalaman juga, bahwa salah satu seni dalam berbakti kepada orang tua adalah bagaimana
membuka keinginan orang tua dari hatinya. Karena tidak semua diucapkan oleh orang tua, karena segala macam pertimbangan. Anak takut kalau dimintai nanti dia tidak ada, nanti dia malu. Kalau dimintai memberatkan, kalau dimintai padahal orang tuanya sakit. Orang tua sudah tidak bisa melihat, satu mata gara-gara pembuluh darah pecah, tidak mau memberitahu. Itu tugas anak untuk mengorek bagaimana bisa memberitahukan kepada anaknya. Orang tua punya penyakit kanker payudara, kemudian tidak bisa memberitahu, tidak mau memberitahu kepada anaknya agar anaknya tidak repot. Sampai orang tuanya kena stadium 4, sampai kena paru-paru. Ini salah satu seni bakti orang tua. Dan tidak merasakan itu kecuali yang benar-benar hidup bersama orang tua. Nah, maka begitu juga tetangga, para ikhwan. Badi'ul ma'ruf la yukafa. Itu kaidah itu. Yang sering menyakiti orang tuanya enggak akan pernah sukses. Yakin baik-baik. Yang pernah menangiskan orang tua, yang susah, kalau bahasa Banjar tuh ambak. Ambak. Anak ambak. Ambak itu maksudnya susah dinasihatin. Ya, itu ambak. Nah, itu susah untuk sukses. Susah. Tidak taat sama orang tua itu susah. Nah, itu jawaban tadi ya, wallahu a'lam. Kalau ada tetangga yang jahat kepada kita, bolehkah kita marah dan tidak menegurnya, tidak menganggapnya ada karena malas berhubungan dengan dia, terlalu pengurusan kepada orang lain? Maka jawabannya boleh hanya 3 hari. Ya. La yahjuru muslimun akhahu fawqa 3, ay kama qala Muslim. Tidak boleh seorang muslim menghajar, memboikot saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Ya. Sampai dia berpaling dari yang lainnya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena ini urusan dunia. Ya, wallahu a'lam. Jika tetangga pelaku syirik, apakah tetap berbuat baik kepadanya? Tidak ada dalil yang menunjukkan kalau dia musyrik kemudian kita tidak berbuat baik. Kalau dia Nasrani, Yahudi, kita tidak berbuat baik. Tidak disebutkan dalam hadis. Ya. Kita berbuat baik kepada tetangga siapapun. Wallahu a'lam. Ada berapa macam tawassul? Tawassul yang dibenarkan dalam syariat Islam ada 3. Tawassul dengan nama-nama Allah yang husna, dengan cara saat berdoa menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Seperti ya Razzaq urzuqni, wahai pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Rahman irhamni, wahai yang penyayang pengasih, rahmatilah aku. Ya Ghafur ighfirli, wahai yang maha pemberi maghfirah, berikanlah maghfirah kepadaku. Yang kedua, tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup dan ada dan sanggup berdoa. Berarti kita pergi kepada seseorang atau minta dari seseorang untuk mendoakan kita, maka boleh. Seperti Rasulullah SAW minta didoakan oleh Umar bin Khattab saat Umar bin Khattab ingin pergi umrah. Ya ukhayya la tansana min da'watik, wahai saudaraku yang aku hormati, jangan lupakan kami dari doamu. Nah, ini boleh. Kemudian tawassul yang ketiga adalah bertawassul dengan amal saleh. Seperti Allah berfirman, Rabbana innana amanna faghfir lana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, amal saleh, maka ampunilah kami. Nah, itulah 3 tawassul yang dibenarkan. Adapun di sana ada tawassul yang diharamkan. Kenapa? Karena bisa merupakan kesyirikan atau bisa merupakan perbuatan bid'ah. Tawassul yang kesyirikan adalah bertawassul dengan cara menjadikan orang saleh
yang sudah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah. Si fulan berdoa kepada orang soleh tersebut, minta hajat agar disampaikan kepada Allah, maka ini adalah kesyirikan. Dan inilah tawassul yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada perantara ini kecuali perantara ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini kebiasaan orang-orang musyrik tanpa ada keraguan di dalamnya. Itu kesyirikan. Bertawassul kepada orang saleh yang sudah mati agar menyampaikan hajatnya kepada Allah dengan cara dia berdoa kepada orang saleh tersebut. Wahai wali fulan, iqdi hajatina. Dan itu ada, tidak bisa dibohongkan. Itu ada tawassul begitu, tidak bisa dibohongkan. Datang ke kuburan orang saleh, wahai fulan, wali fulan, habib fulan, maka iqdi hajatina, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ini kesyirikan akbar. Kenapa? Karena berdoa kepada selain Allah, dan itu adalah kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hak Allah yang paling khusus, yaitu doa, dirampas, diberikan kepada makhluk. Doa itu hak paling khusus dimiliki oleh Allah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah SAW. Inti ibadah adalah doa, dan itu hak khusus dimiliki oleh Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Nah, nanti ada dia pakainya alasannya gini, hakikatnya iya, zahirnya kita berdoa kepada orang yang sudah mati ini, tapi hakikatnya kepada inya juga. Nah, ini mengalihkan hakikatnya dah. Sudah berbicara hakikatnya susah ngalih. Pian mengelilingi Masjid Al-Amin, ya, dianggap hakikatnya mengelilingi Ka'bah juga. Nah, ini pokoknya ngalih. Kalau berbicara masalah hakikat sudah ngalih, harus dilawani. Ya, hakikatnya inya juga. Taib, para ikhwah, wallahu alam. Kemudian selanjutnya, adapun tawassul yang bid'ah adalah dengan menyebutkan pangkat, kedudukan, atau bahasa Arabnya jah. Seperti misalkan, wahai Allah, dengan pangkat nabimu turunkanlah hujan. Maka ini belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum SPP dalam bimbingan belajar yang dibayar setiap bulan, namun ada saat di mana dalam satu bulan tidak ada kegiatan belajar mengajar, namun SPP tetap harus dibayar? Mohon penjelasan. Jawabannya adalah bayar aja. Kenapa? Karena dalam bimbingan belajar mengajar, kalau ada tempat itu kan ada listrik, ada air, ada pegawai yang mengurusnya, ya, bayar, ya, dibayar. Wallahu a'lam. Seorang suami yang sedang emosi dan berkata kepada istrinya, saya ceraikan engkau sebanyak 3 kali dalam satu majlis, apakah jatuh talak 3? Ini khilaf di antara para ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat jumhur, dia jatuh 1 talak saja. Kenapa? Agar menjaga pernikahannya, sehingga dia, sang suami, bisa memikir lagi, ya. Apalagi di sini disebutkan emosi, ya, emosi. Dan emosi biasanya dari bininya, ayo talak aku, rawani, ya. Akhirnya sang suami emosi. Kenapa? Yang disebabkan oleh bininya. Nah,
Taib. Nah, ada lagi digugat cerai oleh istrinya, himung. Ya, digugat cerai oleh istrinya, senang. Nah, itu. Jadi di zaman sekarang ini kalau ingin terkenal seperti pepatah orang Arab, bul fima Zamzam. Kencingi sungai Jam-Jam, sumur Jam-Jam. Oh, terkenal tuh pian. Itu zaman sekarang seperti itu kalau ingin terkenal. Bukan terkenal dengan ilmunya, karyanya, manfaatnya untuk orang lain. Coba antum bayangkan ya, Imam An-Nawawi rahimahullah. Umurnya seumur ulun nih, 45-an. Tapi meninggal dalam keadaan menghadirkan kitab-kitab yang agung. Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kemudian Rawdatul Talibin, dan seterusnya. Dan Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu beliau belum seleksi lagi, maksudnya beliau belum edit lagi gitu. Sudah begitu indahnya kitabnya. Umurnya 45 tahun. Kemudian Al-Minhaj Syarah Nawawi ila Sahih Muslim. Ya para ikhwah. Jadi kalau di zaman sekarang orang kalau ingin viral, kerjakan yang aneh-aneh. Ya, kerjakan yang aneh-aneh. Nah, apakah termasuk kesyirikan arti kata kepuhunan? Mohon nasihatnya. Apa yang dimaksud dengan kepuhunan? Kalau yang dimaksud adalah merasa bernasib sial karena sesuatu, maka dia kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." Merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar atau merasa sesuatu, maka itu kesyirikan. Tapi syiriknya asghar. Tapi itu bukan meremehkan ya, tapi maksudnya dibandingkan dengan syirik akbar. Syirik asghar karena itu adalah yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Bisa dia naik menjadi syirik akbar kalau dia meyakini sesuatu yang dianggap sial tersebut memang yang mengatur, mencipta dan berkuasa. Misalkan tadi sebelum bekerja hendak makan untuk, ya sudah pada lawan bininya, untuk tuh jangan dia makan, aku hendak makannya. Akhirnya keluar si suami lupa makan untuknya, kemudian tabrakan di tengah jalan sampai meninggal. Kemudian istri dibisiki oleh syaitan, sebenarnya si din itu kepuhunan sebelum kepuhunan untuk, subhanallah. Nah, ini tidak benar. Memang sudah sampai ajalnya, ya bukan karena si untuk. Subhanallah. Nah, Allah a'lam. Bolehkah di setiap saya berdoa saya meminta keturunan yang baik seperti doa Rabbi habli minas salihin walaupun saya sendiri belum menikah? Boleh. Ini termasuk amal saleh. Ya, termasuk amal saleh. Boleh ini. Bahkan ada orang yang mandul berdoa, "Ya Allah, kalau saya punya anak, saya akan jadikan anak saya sebagai anak yang saleh, penghafal Quran, berjihad di jalan Allah." Itu yang mandul dapat pahalanya meskipun gak punya anak. Ini yang saya sebutkan tadi di saat khutbah Jumat. Niatkan yang baik dalam segala hal. Ini sudah miskin kada berniat ingin kaya untuk bisa bersedekah. Ya, niatkan yang baik. Ya Allah, ulun tahu ulun ini miskin ya Allah. Tapi ulun bertekad kalau pian kayakan ulun akan bangun masjid lebih ganal daripada Masjid Al-Amin. Itu baru pahala tuh. Dapat pahala. Nah, di sana ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu al-murid bil azimah. Keinginannya biar dapat pahala tadi sempurna harus ada tekad. Harus ada apa? Tekad yang menunjukkan bahwa dia memang ingin berniat untuk itu. Salah satunya misalkan dia miskin, kemudian dia bercita-cita berdoa kepada Allah agar kaya sehingga bisa bersedekah sebagaimana layaknya orang kaya, mewakafkan
maka apa yang dia miliki dia sedekahkan atau dia tabung dulu. Itu menandakan bahwasanya dia punya azimah, tekad untuk bisa beramal saleh. Subhanallah, indah ini. Ya. Tapi saya nasihatkan segera menikah. Karena kalau cuma doa saja nggak cukup. Ya, segera menikah. Saya seorang perempuan, mohon izin untuk bertanya terkait masalah keluarga, terutama muamalah terhadap orang tua. Kondisi saya sekarang tinggal menunggu selesai kuliah dan sedang mencari kerja. Alhamdulillah sebelumnya saya rutin ngaji di Al-Amin dan sudah mendapat hidayah sunnah. Namun orang tua saya sangat bertentangan dengan ajaran salaf, sehingga melarang saya untuk belajar, sehingga saya ngaji diam-diam. Setelah lulus nanti saya diarahkan untuk pulang ke rumah dan bekerja di sana di luar kota. Namun kondisi saya jika di rumah sangat terkekang untuk mengaji Ustaz, bahkan berat rasanya untuk istiqamah karena lingkungan keluarga saya dalam tanda kurung ada TV, film, musik, amalan bid'ah. Pertanyaan saya, apakah jika saya tidak menuruti kemauan orang tua saya untuk pulang ke rumah, saya termasuk durhaka karena mempertimbangkan mudarat yang sangat besar jika saya di rumah? Qadarullah, muamalah saya dengan orang tua juga kurang baik karena orang tua yang cuek, keras dan berekspektasi tinggi kepada saya. Lalu bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tua? Maka jawabannya, selama orang tua memerintahkan ke rumah dan itu bukan perintah maksiat, pulanglah ke rumah. Pasti ada berkah. Kalau nanti ternyata di rumah ada maksiat, jangan bermaksiat. Tugasmu sekarang mendakwahi orang tua. Ya. Dan berapa banyak anak-anak yang ingin dekat dengan orang tuanya. Ya akhi, bedakan antara kita istiqamah di dalam ketaatan dengan bakti orang tua. Berapa banyak anak menginginkan dekat dengan orang tuanya. Antum mungkin sebagian para perantau, betul apa betul? Ya. Ingin mengajak orang tuanya untuk dekat dengannya. Adapun yang belum pasti, nanti ada TV Ustaz di sana, film ada ini, maka jauhi. Tapi kita sekarang diminta oleh orang tua, dan itu adalah salah satu dakwah yang sangat luar biasa terhadap orang tua, tentang ajaran dakwah salaf ini, yang mereka terkontaminasi dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Ya, tuduhan-tuduhan keji. Bahwa tuduhan keji diantaranya bahwa dakwah salaf tidak membenarkan mendoakan orang yang sudah mati. Oh, ini keji sekali. Lalu kita sholat jenazah, di dalam sholat jenazah ngapain kita? Berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ini orang tua kadang tidak tahu tentang dakwah sunnah ini. Dia dakwah yang hak, dakwah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, karena kita kurang mengenalkannya. Kemudian terlihat dari pertanyaan ini, anaknya perantau kemudian mendakwahi orang tuanya mungkin lewat telepon, chat dan semisalnya. Beda dengan langsung. Kemudian yang ketiga, dia bisa belajar di daerahnya, mungkin ada pengajian-pengajian. Dan alhamdulillah zaman sekarang dakwah sunnah sudah tersebar dengan luar biasanya. Maka saya nasihatkan kalau orang tua nyuruh pulang. Dan nanti kalau kenapa kamu mau pulang? Ustaz saya nyuruh pulang. Harus bakti sama orang tua. Wah, itu nilai tersendiri. Dan itu ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Dan saya sekali lagi minta kepada antum-antum yang ngaji sama saya, wajib bakti orang tua. Wajib. Itu asasiyat. Itu dasar, pondasi kesuksesan. Yang masih punya orang tua, jaga baik-baik. Sempatkan mendatanginya, sempatkan mengunjunginya. Bukan hanya sekedar Assalamualaikum Mbah, sudah lo transfer lah. Waalaikumsalam, kena pulang kita bertamu. Ya. Kadang orang tua tidak hanya perlu yang seperti itu. Orang tua ingin kita ngobrol, duduk, melihat cucu-cucunya. Ya. Nah, wallahu a'lam.
Saya punya tetangga non-muslim, hampir setiap hari sampahnya ditaruh dan digantung sampah depan rumah saya di pohon jambu. Mau disebutkan pohon jambu belum? Kenapa? Karena pohon mangga. Bagaimana sikap saya sesuai syariat? Karena hal ini sudah pernah ditegur oleh Pak RT, mohon nasihatnya. Maka jawabannya adalah nasihati baik-baik. Nasihati. Sebagaimana sudah kita sebutkan, ihtimalu adza al-jar. Ya, bersabar dengan keburukan tetangga. Itu termasuk daripada hak tetangga. Ajarkan bahwasanya hal itu tidak dibenarkan dalam urusan bertetangga. Wallahu a'lam. Memperbaiki akhlak buruk, yang mana akhlak buruk tersebut merupakan tabiat atau bawaan sejak kecil, sangat sulit diperbaiki. Apa kiat-kiat agar dianugerahi akhlak yang mulia? Ini bagus pertanyaan. Ada perkataan menarik dari, kalau tidak salah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Innallaha qasamal akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Allah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rezeki di antara kalian. Rezeki kita itu kan ada yang kaya, miskin, menengah, ya. Nah, ini sedikit saya menyimpang. Makanya kalau ada seorang yang mengeluh, kan di media sosial beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu rame, seorang menulis di media sosial mengeluh sebenarnya dia. Akhirnya qadarullah, anaknya dipindahkan ke sekolah umum gara-gara tidak bisa bayar uang sekolah. Lalu banyaklah yang komen, itu tahu kan? Banyaklah yang komen. Itu sebenarnya yang ribut-ribut, dia tidak mengakui adanya miskin dan kaya di dunia. Dan yang paling bertanggung jawab itu yang mengeluh tuh, membuat ribut orang. Bahkan di antara para ustadz. Ya, jangan mengeluh ya akhi. Orang bertauhid pantang untuk mengeluh. Mengeluhnya itu di hadapan Allah, bukan di depan manusia, apalagi di media sosial. Mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengeluh. Ya. Maka yang bingung kenapa ada sekolah mahal, sekolah murah, bahkan ada gratis, itu tidak percaya tentang adanya miskin, kaya di dunia. Allah menciptakan ada manusia bermacam-macam, yang kaya, yang miskin. Yang tidak sanggup, cari yang di sekolah yang disanggupkan. Tidak usah mengeluh. Yang paling utama dari orang tua tugasnya adalah menjaga anaknya di atas fitrah. Di atas Islam tidak syirik, di atas tauhid tidak syirik, di atas taat tidak maksiat, di atas sunnah tidak bid'ah. Itu tugas orang tua. Mau disekolahkan di mana saja. Dan pantang untuk mengeluh para ikhwan. Jangan, terutama ibu-ibu, jangan mengeluhkan. Apalagi kadang-kadang menghibahi sekolah anaknya, yang anaknya sekolah di situ. Kalau nggak percaya, cabut anaknya, jangan sekolahkan di situ. Daripada ente ngibahin sekolah. Nah, ini para ikhwan. Maka maksud saya adalah Allah membagi akhlak itu seperti membagi rezeki. Rezeki manusia ada yang atas, tengah, bawah. Akhlaknya begitu, ada yang akhlak tinggi, ada yang pertengahan, ada yang bawah. Lalu bagaimana cara kita kalau punya sudah akhlak buruk, temperamen misalkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, man tasabbara yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Jadi usaha intinya. Ya. Ini sudah jam 9 lewat, cukup kiranya ya. Karena waktu, kasihan kawan-kawan yang jauh-jauh, ibu-ibu yang jauh-jauh. InsyaAllah ini pertanyaan besok malam nanti bisa ditanyakan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.